Boleh saja orang memandang kita jahat, tapi mungkin pandangan Allah kita baik. Boleh saja orang mengatakan ini amal kita tahu pada kita karena yang mengetahui antara Anda dengan jangan dikira orang yang nakal itu mati dalam keadaan banyak sejarah dan kisah-kisah dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, perlu diwaspadai mana yang lebih bahaya itu bapak-bapak. Orang yang hidup tapi mati hatinya, tapi orang yang mati langsung dikubur, mana yang lebih bahaya? Ada orang mati langsung dikubur daripada ada orang yang hidup tapi mati hatinya, mana yang lebih bahaya? Hidup hatinya. Kalau orang yang mati biasa yang tidak biasa itu kalau ada orang yang hidup Allah masih sementara main game, masih sementara main jogging, masih sementara main yoga, masih sementara apa lagi? Gosip di belakang jaga tadi. Berarti orang di belakang itu. Alhamdulillah. Ketika kita mendengar suara azan, maka kita masih santai-santai waspada, periksa hati kita. Bawa di depan di Rusia. Bawa di depan di Rusia. Jadi, kalau orang yang mati biasa, tidak perlu kita bagaimana cukup doakan karena semua yang berjiwa pasti mati, semua yang berjiwa pasti mati. Bagaimana ini kira-kira? Kalau malaikat pencabut nyawa datang, seandainya malaikat pencabut nyawa kita bisa lihat, oh hai malaikat, tolong dulu 1 jam, mau dulu mau kasih ini anak Tuhan. Mau tanya gini, mau bagi-bagi ini, bagi-bagi. Tidak ada tawar-menawar. Semua yang mati, termasuk yang mencabut nyawa kita juga mati. Malaikat pencabut nyawa juga mati. Tapi matinya malaikat pencabut nyawa setelah kita mati dulu semua, mati mikir semua, baru dia sendiri yang cabut nyawanya. Jadi malaikat pencabut nyawa itu kita mencabut nyawa, tapi setelah kita mati semua, maka Allah perintah malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawanya sendiri. Untuk mencabut nyawanya sendiri. Bedanya dengan kita mencari mati. Jangan juga mencari mati, tapi hidup untuk syarat yang ketiga kematian. Al-badalu syukri fi'annahu la ilaha illallah. Siapa di akhir hidupnya atau di masa hidupnya dia sering mengucapkan tahlil dan tahmid, menyebut kalimat tauhid, menyebut kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kematiannya juga mendapatkan husnul khatimah. Itu jaminan ringan di ini. La ilaha illallah. Jadi kalau sementara orang masak la ilaha illallah, sementara mau tidur la ilaha illallah, sementara naik motor la ilaha illallah, sementara naik mobil, naik pesawat, naik kapal laut la ilaha illallah, sementara duduk-duduk begini la ilaha illallah. Karena tidak ada yang tahu itu kematian. Kalau kita mau tahu kematian, coba periksa tempat duduk. Kalau panas berarti dekatnya. Periksa dulu tempat duduk, panas tidak? Panas berarti dekatnya. Kalau dingin ada udara masuk, bukan dinginnya udara berarti mengeluarkan bau, tapi orang yang duduk itu panas di tempat duduknya berarti dekat-dekatnya. Untuk saya tidak duduk jatuh. Semua mati, presiden mati juga, betul? Gubernur mati, bupati mati, menteri mati, camat mati, semua mati. RT. Tadi saya lupa dulu. Semua mati. RT juga mati. Jangan. Udah keluar ke saya kalau kita RT mati. Semua mati, semoga Pak RT panjang umur. Amin. Kalau saya terakhir
setelah saya dulu baru malaikat pencabut nyawa. Selanjutnya semua mati, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada pengusaha, tidak ada lain kecuali malaikat pencabut nyawa sudah turun. Malaikat maut pencabut nyawa sudah turun. Di bulan bin bulan si A dengan si B, oh sebentar jam sekian, detik sekian, hari sekian, sebentar saya turun nyawa. Adakah yang tahu itu kematian? Tidak ada yang tahu satupun kematian kecuali tanda-tanda kematian. Hati-hati. Yang ada, tapi yang tahu mati persis matinya jam berapa, detik berapa, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Asia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ini, di hari yang begitu indah, di hari yang begitu berkah, beliau meninggalkan kita, kalau tidak salah di hari Kamis atau Rabu sore, berarti sudah masuk Kamis. Itu hitungan kalender A. Rabu asar sudah asar, itu sudah masuk Kamis. Malam Jumat bermalam ini. Dan alhamdulillah, salah satu riwayat yang saya pernah baca, orang yang meninggal di hari Rabu, di hari Kamis, dan di hari Jumat, sama di hari Senin, maka tidak lain jenazahnya itu didoakan oleh para malaikat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, kita ini di sini tinggal khususnya di Antuan Sapura, Andi Tondro samping kuburan. Syukur-syukur ada pemandangan seperti begini. Banyak orang cari pemandangan seperti ini, tapi tidak ada dapat di depan rumahnya, di belakang rumahnya. Tapi kita alhamdulillah ada pemandangan seperti ini. Keluar kita dari rumah, kuburan ini dia. Apalagi saya di depan ada, di belakang ada, di samping kiri ada penggali, samping kanan ada tukang catat. Ada semua lengkap. Kalau saya muka dan belakang. Selalu ingat mati, ingat mati, ingat mati. Ada lagunya itu loh. Ada yang hafal lagunya tidak? Ingat mati. Bukan, kebetulan saya bukan penyanyi, jadi saya cuma judulnya saja. Ingat mati, ingat mati. Apa sambungannya? Ingatlah atau sulit. Habib, saya ini masih belum sadar, susah kesadar. Masih banyak kenakalan yang saya buat. Masih banyak perbuatan maksiat yang saya lakukan. Apakah Allah mengampuni dosaku? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Iya. Dua pilihan. Kalau kita tidak masuk di kubur, masuk di mana? Dua pilihan. Sebelum masuk di kubur, pergi ke Masjid Nurul Muhammad dekat. Mungkin pergi sikir-sikir di depan. Mungkin pergi sembahyang di Nurul Muhammad. Mau pergi sikir-sikir di depan, tidak susah, gratis, gorah. Yang mau pergi sikir gratis, tidak dibayar, anugerah. Anugerah ji, anu gratis. Sikir, capek orang sikir itu bisa jadi rumah. Beda orang sikir sendiri dengan beda orang sikir kalau sendiri belum tentu diterima doa tak. Tapi kalau berjamaah ada satu tidak diterima, di sebelah tak diterima, maka doa yang satu tidak diterima ini ikut numpang kepada yang satunya. Dibawalah doa kita, ya Allah, saya sakit, maka sembuhkan penyakitku. Maka seketika Allah mengangkat penyakit ini tadi. Saya susah, ya Allah, angkat kesusahanku, ya Allah. Maka susah orang yang tadi itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu. Karena ada baik Allah di sini. Kalau gelisah jangan mengadu sama Facebook. Kalau gelisah jangan mengadu di Google. Kalau gelisah jangan mengadu di IG. Kalau gelisah jangan mengadu di Twitter. Kalau gelisah jangan mengadu sama
WA. Tapi mengadu sama Allah. Gitu. Jadi syarat kematian itu. Apakah orang yang sudah mati itu tidak perlu jadi doakan? Perlu atau perlu? Orang yang mati, orang yang meninggalkan kita, tugasnya orang yang hidup mendoakan. Tadi Pak Imam barusan saya dengar baca Yasin. Banyak orang kata tidak bermanfaat orang baca Yasin. Di sini ada mah berdiri. Siapa bilang orang tidak bermanfaat baca Yasin untuk orang yang meninggal? Tadi Pak Imam baca Yasin. Bermanfaat tidak untuk orang yang meninggal? Bermanfaat. Doa bermanfaat. Jangankan bacaan Quran, makanan yang kita suguhkan di hari ini bermanfaat si mayit. Apanya yang bermanfaat? Bukan kuenya, tapi paha. Jangan dibilang nanti kalau sudah bikin ceramah tidak mau makan kue enak itu. Ada kan itu orang kalau sudah tasya tidak mau makan kue tasya. Kasih mak saya makan. Jangan kita membuat satu pikiran yang sempit. Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Jangan sedikit-sedikit itu tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh, begini tidak boleh. Janganlah berbicara hal-hal yang di luar masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah itu tidak akan bisa berhenti. Tapi apa yang dilakukan oleh saudaramu itu tidak salah. Jangan mengatakan pekerjaanmu itu yang benar, terus pekerjaannya saudaramu salah. Kita bukan Tuhan. Kita bukan tuh orang minum balu saja tidak bisa dibilang salah. Orang minum balu ini saja tidak bisa dibilang salah. Siapa tahu itu orang minum balu besok husnul khatimah kita yang sholat mati dalam keadaan husnul khatimah tergantung dari niat gaji. Niat. Kalau ada orang beribadah baru sombong, ada orang minum balu. Saya tidak bilang minum balu itu halal. Tapi jangan mencerca orang yang minum ballo, jangan menghina orang yang minum ballo. Bisa saja orang yang minum ballo ini hari berubah, orang yang sholat bisa hari minum bal. Tidak ada yang tidak bisa karena hati itu berbolak balik. Yang itu dulu memangku itu. Oh tidak. Apa kereba? Tidak kalau urusan ballo ketawa. Asli nih. Saya lanjut. Apa syarat kita ketika ada orang tugas-tugas orang yang hidup kepada orang yang meninggal? Syaratnya yang pertama, ketika kita sudah mendengar fulan bin fulan telah meninggal dunia, maka syarat yang pertama seluruh tetangga yang terdekatnya turun membantu orang yang sedang berduka cita. Turun, semangat semua, sini kiri kanan semua turun kepada orang yang hukumnya apa itu? Fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Jangan coba-coba berdosa satu kampung ini kalau tidak ada satupun yang menjalankan hukum fardu kifayah. Satu kampung berdosa. Itu. Yang pertama itu. Sudah dimandi, sudah datang mayit, ada yang tugasnya memandikan. Setelah dimandikan dikafani, setelah dikafani disolatkan, setelah disolatkan diantarlah mayit itu di pemakaman, dikubur. Banyak syarat-syarat sunnah-sunnah yang bisa dikerjakan. Yang utama dan terutama para wali-wali kita, para ulama kita, para habaib kita, ketika ada orang yang meninggal disunnahkan ketika mau turunlah jenazah itu disunnahkan doa, disunnahkan, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi yang mana lebih bagus, diasani atau tidak diasani? Jadi kalau ada meninggal keluarga kata, sebaiknya diazani. Jangan dengan itu tidak ada perintah diazani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diazani. Yang aku bilang, itu tidak ada di zaman Nabi. Kita tidak hidup di zaman Nabi, tapi kita hidup di zaman Nuh. Kita hidup di zaman apa? Jangan kalau mau kerjakan semua apa yang dikerjakan oleh Nabi, istrimu dulu yang marah. Istrinya Nabi berapa? Istrinya Nabi berapa? Banyak. Setuju kita tidak suami kita menikah 7 kali? Tidak. Ibu. Iya, ada sunnah Nabi yang bisa
oleh umatnya, ada juga tidak. Oh tadi saya sudah pulang umroh, saya sudah pulang haji, tapi di sana imamnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak baca bismillah. Hah? Mana lebih bagus, baca bismillah atau tidak baca bismillah? Baca bismillah. Kompa yang jawab, baca atau tidak? Baca. Baca. Karena lebih baik, karena tidak berdosa juga orang baca basmalah. Mau makan ku baca basmalah, mau tidur ku baca basmalah, mau titik silakan dijawab. Iya, mau dikerjain. Hati-hati, baca basmalah. Jangan kita terlalu perdebatkan anu yang baik. Tidak usah dipersoalkan. Datang bulan Maulid ribut, datang orang barasanji ribut, datang orang baca Yasin tahlil ribut, datang orang baca salawat ribut. Tapi kalau ada karaoke goyang di semua, tidak ada yang ribut. Barusan ada pesta begini, tidak ada yang ribut. Tidak usah diperdebatkan, karena persoalan itu tidak perlu dipersalahkan. Perlu kerjakan apa yang kamu kerjakan, ini juga kerjakan sama-sama aman. Wes bablas, tidak usah dipersoalkan. Kalau bahasa gaulnya apa? Bang Idokan apa? Apa ini? Sokta apa? Sokta. Ya, alhamdulillah ditunduk anak semua di sini, alhamdulillah. Barasanji itu, barasanji itu dari dulu, dari nenek-nenek kita. Kenapa mau dilarang orang barasanji? Ada tuh orang tidak mau pergi barasanji, tidak mau makan songkolona. Istrinya ipi barasanji, pulang istrinya nasi simpai songkolo ke di atas lemari. Nah dapat suaminya nak makan ji, tapi tidak pilih maulid. Bukan di sini, di sana. Yang lebih berkelahian itu yang kedua. Hukum orang yang meninggal dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, dibacakan Al-Quran 30 juz, disedekahkan, disikirkan, itu boleh, tidak ada larangan. Tidak ada larangan karena kita bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang lagi terlalu ribut-ribut masalah itu. Ya tidak mau tahlil ya silahkan, tapi jangan bilang, "Weh, salah betul." Tidak ada orang begitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Iya. Tanya kau ini, jangan mau coba pakai motor mau ke bodoh. Kalau mau pergi di misi pakai onta mau. Iya. Ini juga ini tidak ada di zaman Nabi. Tapi kalau tidak ada yang beginian, tidak bisa didengar. Yang kupakai ini tidak ada di zaman Nabi. Al-Quran di depan Pak Imam sekarang ini tidak ada di zaman Nabi. Nanti di zaman Utsman bin Affan. Ini tidak ada di zaman Nabi. Yang ada itu Al-Quran berada di pelepah kurma, berada di pundak sahabat, berada di batu-batu, berada di mana. Nanti di zaman Utsman bin Affan dikumpulkanlah Al-Quran yang tercerai-berai, disatukan dan dibukukan sampai sekarang. Anu baik. Ya, ia disebut Rahabi. Lanjut, peminum atau bukan? Sambung. Selanjut, Al-Quran tidak ada di zaman Nabi tapi dipandang baik oleh para ulama, maka diamalkan. Sholat tarawih ada di zaman Nabi tidak? Sholat tarawih tidak ada. Sholat tarawih di zaman Nabi, tapi ada bagus dijalankan. Orang mau kunut tidak kunut, tidak ada masalah. Yang kunut alhamdulillah, yang tidak kunut tidak berdosa. Tapi jangan katakan orang yang kunut itu tidak baik. Orang yang baca basmalah tidak baca basmalah, yang baca basmalah alhamdulillah, yang tidak baca basmalah tidak berdosa. Sama-sama punya paham. Barasanji ada biasa kalau orang meninggal itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ini
biasa ada kapar, biasa ada baki, apa itu? Biasa ada baki. Itu biasa banyak pertengkarkan juga itu masalah baki. Itu baki tidak apa-apa, dia ada bakinya, ada kopinya, ada rokoknya, ada songkolonya, ada ininya, ada itunya, ada begininya, ada begitunya. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena didoakan Ji. Yang bahaya kalau kita sudah baca-baca nih baru jangan sentuh itu menurut nenekmu. Yang bahaya. Kalau sudah dibaca-baca dimakan atau tidak? Kenyang atau tidak? Enak atau tidak? Yang isu sudah dibaca-baca begitu. Saya itu dia bersambung. Saya tabe songkolo dimakan, pisang dimakan, boleh dibaca-baca tapi jangan sampai tidak dimakan. Kalau mungkin dia orang yang paling banyak makanannya, yama itu di depan. Kalau malam Jumat ada yang bawa pisang, bawa songkolo, bawa ini, sudah itu tinggalkan di sana. 5 menit kemudian hilang pisang, datang lagi tuh hilang pisang, makan karaingan. Padahal siapa yang ambil ki? Yama yang ambil ki, hilang telur kan makan karaingan. Oh, tidak ada yang keramat, tidak ada kuburan keramat, tidak ada rumah keramat, tidak ada tempat keramat kecuali manusia yang mengeramatkan tempat itu. Betul apa betul? Ziarah kubur boleh, pergi di kubur boleh, membatui kuburan boleh. Yang tidak boleh kalau dibatui kuburan seperti rumah almarhum Dembeta. Kalau tidak salah rumah Dembeta ini. Iya. Jangan membuat kita sempit dalam hal-hal urusan kebaikan. Bersilaturahim, berbuat baik. Jangan di kuburan, bikin di kuburan, bawa pasang lilin, pasang itu semua syarat. Tapi jangan menjadikan yang utama. Kalau tidak ada kembang tidak jadi orang ziarah kubur. Kalau tidak ada air tidak jadi orang ziarah kubur. Artinya itu syarat bahwasanya kenapa harus ada kembang? Kita nanti ada keluarga ternyata oh ada yang baru datang. Tanda ini. Iya, tanda. Kan di Madinah, di pemakaman baki di Arab itu tidak dibatui. Betul memang ibu-ibu tidak dibatui di sana. Saya pernah ziarah di sana. Memang baki karena kalau dibatui kuburan di sana seperti kuburan di Andi Kondo, tidak ada tempat mencukupi di sana untuk menanam orang setiap ratusan jiwa yang meninggal setiap hari. Ratusan jiwa tidak ada tempat, jadi jangan disamakan di sana. Bilang ini di sana kami bagi batu di kuliah di sana, jangan disamakan di sana. Di Arab di sini beda. Yang perlu diikuti di Arab itu bukan kuburannya, bukan imamnya, bukan cara baca Al-Qurannya. Yang perlu diikuti adalah kiblatnya. Yang orang di sana di Arab tapi gini sembahyang Bismillahirrahmanirrahim. Pulang ke Indonesia begini dong, Bismillah. Jangan gitu. Tak perlu. Yang perlu diikuti di sana adalah kiblatnya. Itu yang kita. Yasin. Saya selalu di mana-mana saya ceramah saya selalu angkat ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yasin itu tidak ada di zaman Nabi, tidak diajarkan di zaman Nabi, saya berdiri di sini siap menjawab pertanyaan Anda sesuai dengan dalil kita. Jangan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Jangan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. 2 perkara yang ditinggalkan oleh Nabi, Al-Quran dan Sunnahku. Sekarang mana lebih banyak kita lihat, HP atau baca Al-Quran? Ya, terbanyak HP. Iya. Al-Quran paling keluar itu kalau sudah bulan suci Ramadan. Itu. Yang kelima, saya pernah juga membaca kitab Riyadhus Shalihin halaman hadisnya 140 dikatakan, barang siapa di antara kita yang ingin mendoakan orang yang sudah meninggal, ada caranya juga.
Tidak seperti begini contoh, banyak orang. Ya Allah, saya niat kirimkan Al-Fatihah buat Aco. Tidak ada yang namanya Aco di sini. Ganti dulu. Ganti namanya. Aco. Tidak ada. Saya ganti namanya. Aceh. Ada? Ada. Nama apa Bupati ini? Bulan. Julam no. Contoh. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah buat Julang. Al-Fatihah. Apakah teks ini atau konteks ini bisa sampai langsung atau tidak? Jawabnya tidak. Karena Aco, Julang itu nama Julang banyak. Nama Julang banyak, nama Aco banyak, nama Aceh banyak. Caranya ila arwahi wabil khusus Fulan bin Fulan, harus ada binnya kalau laki-laki. Kalau perempuan harus ada bintinya. Jadi harus sebutkan itu Aco bin Aceh misalnya. Aco bin Aceh misalnya. Jangan bilang Aco. Sama juga halnya kalau kita kirim surat di kantor pos, kita tulis nama lengkapnya, kita tulis alamatnya, tapi lupa pasang nomor rumahnya. Kira-kira itu kantor pos kita bisa dapat atau tidak? Bingung nih belo-belo karena tidak ada nomor rumahnya. Begitupun juga kalau kita mengirimkan Al-Fatihah buat almarhum dan almarhumah. Kita niat, ya Allah, saya niat ini, saya niat bersedekah untuk almarhumah. Jadi anak-anaknya mulai dari Bapak Sampara yang tua, yang kedua Jumpa dan Roa, yang ketiga Saman, yang keempat Bondo, yang kelima Sanati, yang keenam Diana, yang ketujuh Ansar. Betul apa betul? Tahu gitu. Tahu gitu. Nah, berarti itu kalau anak-anak tidak hafal nih. Tidak hafal. Diana anak. Iya, insyaallah. Jadi berdoa hening. Jadi sesuatu hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan dalam hukum syariat jangan diperdebatkan. Kerjakan nih. Yang penting jangan dihalalkan yang diharam. Itu saja. Yang sudah diharamkan jelas itu haram. Yang dibilang kalau tabe, yang bilang minum balut sedikit dengan banyak tidak berdosa. Kalau sedikit tidak apa-apa ji. Banyak sedikit banyak sama. Sedikit banyak sama. Jadi tidak ada hukum itu tidak boleh bilang sedikit. Kecuali kalau ballo itu bisa membuat dia kembali sehat. Orang yang sakit parah, terkapar sakit, nah bilang dokter minum ballo baru sembuh. Bisa. Jangan ballo, babi saja dipakai jadi obat boleh. Babi, apalagi ballo. Tapi jangan dibilang jangan pura-pura sakit. Ballo dikasih kamu. Jangan pura-pura sakit. Pondok ketawa gitu. Yang pura-pura sakit loyo. Kayak seolah-olah itu cas. Kalau tidak dicaski lobet. Alhamdulillah jamaah tasyiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kepada seluruh anak-anaknya jangan lupa ketika kalian selesai sholat doakan orang tuamu. Doakan orang tuamu. Sudah sholat duhur bacakan Al-Fatihah, sudah sholat asar bacakan Al-Fatihah, sudah sholat maghrib bacakan Al-Fatihah, isya bacakan Al-Fatihah, subuh bacakan Al-Fatihah. Dan alhamdulillah kuburan orang tuamu di depan setiap hari tengok kalau perlu. Kenapa? Agar kita semua yang hidup ingat nama-nama. Doakan. Memang itu orang mati tidak makan, tidak minum. Yang dia butuhkan adalah anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang. Itu terdapat di dalam surat Yasin yang dibaca oleh
lanjutnya. Saya lanjutkan surah. Allahu Akbar. Dihadapkan mayit di atas bibir kuburan, dihadapkan ambil di tanah. Selengket di mulutnya, pundaknya atas 3. Ada yang azan, ada orang ketika azan, tidak boleh azan, jangan begitu. Jangan. Azan dapat pahala, tidak azan tidak berdosa. Tapi jangan katakan orang yang berbuat begitu salah. Saya selalu ulang-ulang seperti itu. Jangan. Kita semua ini pendosa. Kita semua ini pendosa. Tugas pendosa membersihkan dirinya, bukan menghakimi orang lain. Bukan menghakimi orang lain. Semua orang berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang punya masa lalu. Tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Iya, orang baik jangan keheri baik kita ubah. Jangan heran. Bisa itu tadi tidak ada. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, maka yang jahat bisa baik, yang baik bisa jahat, yang kaya bisa miskin, yang miskin bisa kaya, yang sakit bisa sembuh, yang sembuh bisa saudara-saudara tausiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tausiah yang pertama ini saya menggugah hati kita semua selalu diingat mati, karena di depan rumah dan kiri kanan tak adalah kuburan. Keluar dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak baca istighfar. Orang yang mondar mandir di lorong ini banyak istighfar. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Maka lorong yang kecil ini menjadi berkah, lorong yang kecil ini menjadi mulia, lorong yang kecil ini menjadi berkah, dan turunlah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak akan menjadi anak yang soleh-soleha. Semua mau jadi anaknya menjadi anak yang soleh atau tidak? Mau anak akan menjadi anak yang soleh-soleha, maka contohkan terlebih dahulu kepada anak kita, baru anak kita mencontohkan apa yang dilihat oleh ayahnya. Banyak bapak ibu mau lihat anaknya baik, tapi bapak anaknya belum baik. Banyak bapak mau lihat anak, pikir mengaji nak, pikir sembahyang nak. Hari pertama pergi sembahyang itu anak, pikir mengaji. Ulangi besok lagi, nak pikir mengaji, pikir sembahyang. 2 hari ini, 5 hari kemudian. Ini bapak suruh dia saja kalau dia sembahyang, suruh dia saja pergi mengaji, suruh dia saja pergi sembahyang, suruh dia pergi begini. Giliran anak itu bertanya, Pak, apa yang dibaca ketika orang takbir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena bapaknya nak suruh dia anaknya saja bersembahyang, baru bapaknya sama mamanya tidak sembah. Alhamdulillah di sini sudah ada namanya kelompok suri kandi luar biasa. Semua harus bergabung itu di kelompok suri kandi. Ada yang tidur sana. Sahur. Iya. Oh, iya. Lanjut lagi. Ketika kita ingin melihat anak kita menjadi baik, maka seorang ayah dan ibu patut memberi contoh yang terbaik kepada anaknya terlebih dahulu. Baru anak itu dapat mengerjakan. Nah, pergi sembahyang nak. Itu anakmu, sama-sama kau pergi sembahyang. Hari ini, ayo pergi miskin, sama-sama Ji. Pulang juga begitu. Oh, nanti tahu bapakku saya rajin sembahyang. Karena aku istri juga rajin sembahyang. Biasa itu kalau istrinya bilang, Deng, pergi sembahyang, kamu duluan. Kenapa kalau gue sembahyang, nasi dikit duluan? Iya, kamu duluan. Sebentar bisa ya. Kalau sebentar, berarti orang itu tahu. Ada juga orang bilang, kenapa kau belum buka sembahyang? Masih muda dia. Tua Pak Deng. Berarti itu umur siapa yang pegang? Dia atau Tuhan? Dia. Sebentar Pak Toba deh, datang yang mereka mencabut. Oh, kapan kami? Ada orang mati dalam keadaan ceramah. Waktu saya sholat Jumat di M Asyik, sementara khutbah,
membahas tentang kematian, saya tidak usah sebut namanya karena kerabat keluarganya memberi saran agar tidak menyebut namanya. Sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Assalamualaikum langsung meninggal. Pak Iman ternyata mati tuh. Pak Iman juga mati. Seandainya Pak Iman bilang sebentar selesai itu Pak, tidak dapat amplop itu. Seandainya tidak dapat amplop itu. Hati-hati. Berarti syarat orang yang mati, hati-hati Ki. Alhamdulillah kita semua yang berada di lingkungan ini selalu ingat mati. Janganlah kita selalu merasa diri kita ini baik, selalu merasa diri kita berdosa. Karena orang yang menganggap dirinya baik malas beribadah. Malas beribadah. Selalu kita merasa tidak punya apa-apa. Mau rajin sholat kek, mau rajin zikir kek, mau rajin bersedekah kek, mau sudah haji kek, mau umroh kek, semua orang mati. Hati-hati dengan mati yang datang tiba-tiba. Mati datang tiba-tiba. Makanya selalu kalau sudah sholat, ya Allah, matikanlah diriku dalam keadaan sholat. Itu doa kita. Matikan diriku dalam keadaan membaca Al-Quran. Matikan diriku dalam keadaan berzikir. Matikan diriku dalam keadaan bersedekah. Matikan diriku dalam keadaan sujud terakhir. Kenapa? Agar kita hidup hidupnya ini hanya satu. Mau jika semua selamat. Satu tujuannya orang hidup di dunia, nyaman di dunia, selamat di akhirat. Dunia mau akhirat. Itu saja. Pesan yang terakhir, tidak ada satu amalan yang baik yang tidak diterima oleh Allah. Tidak ada amalan satu yang baik diterima oleh Allah. Sedangkan orang, misalnya saya, si A, tetanggaku si B, orang Kristen misalnya, kita datang bawa durian 3, kita bersedekah sama orang kafir, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kita bersedekah durianku 3, saya kasih ke 1 tetanggaku. Karena kasihan nanti kalau makan durian, bau aja na cium. Atau kalau tidak, biji aja na lempar depan rumah orang. Berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Karena sesuatu yang kita bagi itu mungkin itu yang lebih bermanfaat daripada apa yang kita makan. Uang yang sudah keluar adalah itulah uang tak. Orang yang bersedekah, misalnya almarhum ini tadi ada orang bawa kue, bantu dia, bawa ini, bawa itu yang dihitung oleh Allah, bukan yang dihitung yang tinggal sekarang. Yang keluar yang dihitung, yang ada di dalam terdihitung. Jadi sedekah itu kalau kita mau lihat orang yang kaya sesungguhnya bukan orang yang banyak uangnya di bank. Orang yang kaya sesungguhnya adalah orang yang suka menyedekahkan hartanya di jalan Allah dan tidak suka pamer. Bila sudah bersedekah, jadi sebab Fulan bin Fulan, kalau sahibul itu tuh, biasa dibaca begitu kan? Fulan bin Fulan sebesar 50 rupiah. Haji ini sebesar 70 rupiah. Tapi itu pulang saya itu pulang bin Fulan. Saya ini nasib ini. Tidak usah lah. Sedekah itu lebih bagus memberi tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Jangan suka memamerkan apa yang sudah disedekahkan di jalan Allah. Biarkan Allah menilai. Biarkan Allah yang memberi pahala. Itu. Jadi insya Allah bagaimana almarhumah ini bisa tenang di kubur, saya sampaikan nasihat ataupun wejangan kepada seluruh anak-anaknya yang ditinggalkan, suami, menantu dan cucu-cucunya.
Jangan lupa mendoakan almarhum setiap hari agar kuburan almarhum seperti cahaya lampu yang kita lihat pada hari ini. Kalau kita mau lihat itu kuburan pada dasarnya gelap, tapi setiap ada orang yang mengirimkan doa kepada orang tuanya yang sudah meninggal, kuburan yang gelap menjadi terang, kuburan yang sempit menjadi luas, kuburan yang pendeknya 2x1 menjadi luas seluas-luasnya. Kenapa? Karena ada saudara, anaknya, suaminya yang mendoakan. Jadi mau luas kuburnya atau tidak? Kan tidak ada orang kuburnya di sini 3x1. Semua kuburannya 2x1. Semua kuburannya 2x1. Tidak ada 3x1. Kalau presiden mati 2x1. Imam Misri mati juga 3x1. Saya besar-besar. Semua 2x1. Memang semasa hidup kita bisa beli tanah seluas-luasnya, rumah sebesar-besarnya, mobil sebanyak-banyaknya. Tapi kalau orang meninggal, kendaraan yang paling terakhir yang kita bawa bukan mobil Alphard, bukan mobil Fortuner, bukan mobil yang bermerek, tapi mobil yang membawa jenazah orang yang kaya. Betul tidak? Rumah yang berlantai-lantai tingginya, yang berlapiskan dinding emas, matinya juga yang berlapiskan tanah liat. Dia diciptakan dari tanah dan kembali dari tanah. Semua pun dengan kotor. Tai kuku ada, tai mongo ada, tai gigi juga ada. Apa lagi? Tai telinga ada, tai mata ada, yang di bawah ada, tai poci ada, apa lagi? Ketombe ada. Semua penuh dengan tai kecuali hati. Kalau hati juga tidak dibersihkan, maka seperti apa? Seperti kotoran. Maka jagalah hati. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jaga hati kepada saya. Perbaiki hati kita, bersihkan. Jangan ngurusin. Sini, duduk di situ. Jangan duduk. Ngurus dulu. Yang penting perteken-teken. Bukan di sini, sana. Saya sudah tahu bukan di sini. Alhamdulillah di sini baik-baik semua. Amin. Baik-baik semua insya Allah. Jarang-jarangnya. Alhamdulillah. Kalau kita mau selamat, bukan sholat yang menyelamatkan diri kita, bukan zikir, bukan bacaan Al-Quran kita, bukan infak kita yang membuat kita selamat. Jangan pernah kita mengurus urusan orang lain. Banyak orang sembahyang tapi dia suka berkaca, tapi dia lupa melihat dirinya. Dia berkaca, lupa. Dan lagi perbaiki diri kita. Semua yang hadir pada hari ini tempatnya di sebelah kanan saya. Tempatnya di sebelah kanan. Sebelum kita masuk di situ, persiapkan diri kita. Jangan pernah mengurus orang lain. Yang bolong-bolong sholatnya mulai sholat, yang kurang baca Al-Quran perbanyak baca Al-Quran, yang kurang zikirnya berzikir, yang kurang sedekahnya perbanyak bersedekah, yang kurang ininya, yang kurang istri. Salah. Saya bilang tambah emak-emak bohong. Jadi insya Allah itu yang saya bisa sampaikan. Berhubung dua setengah seminggu, saya punya lutut juga sudah kering olinya. Jadi insya Allah tutup dengan doa sesuai dengan perintah Pak Imam, ditutup dengan doa. Saya izin kepada seluruh jamaah yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita tutup dengan doa. Semoga doa kita pada hari ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya izin untuk duduk.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adikku yang tercinta, yang dikasihi, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, di malam ini kembali saya mengajak kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu agar sejenak tenang dulu, sejenak tenang, tidak ada suara. Kita berdoa, kita bermujahadah, kita meminta kepada Allah. Yang pertama, semoga lorong ini diberi lorong keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga di lorong ini semua terhindar dari maksiat. Kita doakan lorong ini semoga orang-orangnya diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan di lorong ini semoga yang belum menikah dapat jodoh. Amin. Yang belum bekerja insya Allah diberi pekerjaan. Yang susah diberi kesembuhan. Yang sakit diberi kesembuhan. Amin Allahumma amin. Terkhusus kita doakan almarhumah Nur Sia Deng Timo. Kiriman Al-Fatihah yang kita kirimkan nanti insya Allah, itulah yang membuat kuburnya menjadi terang benderang. Itulah yang membuat kuburnya menjadi luas. Itulah yang menjadi penyebab dapat berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ila hadrati man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa syafi'an lil muslimin shafi'al anbiya'i wal mursalin wa khairul khalqi ajma'in wa habibi rabbil alamin. المصطفى حبيبنا ونبينا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولأبا الخادمان طيرنا سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيداتنا خديجة الكبرى وسيدنا علي المرتدى وسيداتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الإمام حسن والحسين وعن القرى الراسلين ببكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين ولكل نبي وولي وشفيع وحبيب وخالد اللهم عاليه درجات في الجنة وانصرنا في سمرة وانفعنا ببركاتهم ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببه وتلونا القرآن ومن أجله خصوصا اللهم له فداء له من النار وحجابا له من النار عدكا له من النار وانصرنا الله لدرجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ayo sama-sama sebut. Ya Allah. Semua. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lebih kencang. Ya Allah. Lebih besar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus ya semua kasih kencang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ya Allah, bersihkan dosa tangan kami ya Allah. Bersihkan dosa pendengaran dan telinga kami ya Allah. Bersihkan dosa mata dan hati kami ya Allah. Bersihkan dosa kaki kami ya Allah. Bersihkan dosa hati dan kalbu kami ya Allah. Bersihkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bersihkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bersihkan dosa anak-anak kami ya Allah. Bersihkan dosa kerabat keluarga kami ya Allah. Bersihkan dosa saudara-saudara kami ya Allah. Bersihkan
bersihkan dosa tetangga-tetangga kami ya Allah, bersihkan dosa guru kami ya Allah, ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleh ya Allah, jadikan istri kami istri yang soleh, jadikan suami kami yang soleh ya Allah. Ampunkan dosa besar kami, ampunkan dosa kecil kami, dosa yang kami sengaja, dosa yang kami tidak sengaja, dosa yang kami lihat ataupun yang kami tidak lihat ya Allah. Ya Allah, jika kami sakit maka sembuhkan penyakit kami ya Allah. Jika kami sakit kuatkan badan kami ya Allah. Jika kami susah maka mudahkan urusan kami ya Allah. Angkat kesusahan kami ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah warahmah ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak dari almarhumah menjadi anak yang soleh ya Allah. Jadikan anak-anak dari almarhumah menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa ya Allah. Jadikan anak-anak dari almarhumah ya Allah selamat dunia dan akhirat, agar kedua orang tuanya menjadi senang melihat anaknya menjadi baik ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari makanan-makanan yang haram, jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang haram, jauhkan kami dari segala iri dan dengki, jauhkan kami dari hasud menghasut, jauhkan kami dari sifat kesombongan ya Rabb, jauhkan kami dari sifat kemunafikan ya Rabb. Astagfirullah Rabbana ya Astagfirullah minal khataya. Semua Astagfirullah Rabbana ya Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbana ya Astagfirullah minal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Amin, Allahumma amin. Demikianlah yang saya bisa sampaikan pada hari ini, pada hari takziah yang pertama. Saya selaku pimpinan Pusat Lembaga Ilmu dan Dakwah Shiratal Mustaqim mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi, jangan lupa mendoakan almarhumah agar selamat dunia sampai menuju ke alam akhirat. Apapun yang saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila mana ada kata yang kurang berkenan itu pun datang dari pribadi saya. Bila mana ada nasihat, manfaat atau ayat yang tidak bisa petik dan tidak bisa amalkan di malam hari ini, itu pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itulah penjelasan dan uraian tentang Takziratul Maut yang telah